sahabat ponsel yang ada di rumah, ketemu lagi dengan saya Khaila Putri Ramadhani Mapangga di program ponsel pada hari ini. Long time no see. Hai. Dan seperti sebelum-sebelumnya, udah pasti saya nggak sendiri di sini. Saya ada teman-teman saya, 2 orang kali ini. Itu ada paling ujung, silakan introduce yourself please. Hai sahabat ponsel di rumah, perkenalkan nama saya Vanessa Gita Aureli. Di sini saya ditemani teman saya juga yang akan menemani Naila berbincang-bincang pada hari ini. Revo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revo Jamiangan. Saya di sini sebagai narasumber pada ponsel pada kali ini. Oke, jadi kayak dilihat dari judulnya ya, kita bakal bahas pada hari ini tuh diskusinya tuh tentang penting gak sih organisasi di masa pandemi sekarang, karena kan sekarang tuh kayak serba susah ya, buat belajar aja susah, apalagi buat organisasi yang notabene-nya tuh ngurusnya banyak, gak cuman di sekolah aja, tapi kan biasanya organisasi tuh banyak di kegiatannya di luar, lomba-lomba, terus belum kalau misalnya ada perkumpulan rutin buat evaluasi dan lain-lain. Jadi karena pembahasannya organisasi, jadi teman-teman yang di sini juga itu anak-anak organisasi. Jadi tolong Aural di organisasi apa dan menjabat sebagai apa? Kalau saya pribadi, saya masuk di organisasi PIKER dan menduduki jabatan sebagai bendahara. Kalau saya dari organisasi OSIS atau organisasi sekolah. Saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan juga saya sebagai anggota pramuka dan menjabat sebagai pimro atau pimpinan tertutup. Oke, jadi kan banyak banget nih pertanyaan dari adik-adik kelas atau bahkan seumuran kita tuh kayak bingung sebenarnya pengen ikut program, ikut organisasi. Kan biasanya kan lihat tuh budaya pasti kan lihat di TikTok atau di Instagram, sosmed gitu kan pasti ada yang upload video-video mereka dengan organisasi mereka. Jadi tuh pasti kayak ada keinginan kan buat kayaknya seru ya ikut organisasi, kayaknya solid banget, banyak kegiatan. Tapi tuh kayak pasti bingung kan, emang organisasi kalau pas di masa pandemi jalan gak sih, seru gak sih? Karena kan ya kalau masa pandemi kan terbatas buat kumpul, buat segala macam. Nah di sini bakalan dibahas tuh gimana sih organisasi di masa pandemi sekarang. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Aural dan Revo, menurut kalian penting nggak buat adik-adik kelas atau seangkatan kalian, seumuran kalian sendiri, buat ngikutin organisasi di masa pandemi kayak sekarang? Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi, organisasi di umur kita yang sekarang itu kan cukup penting. Karena di umur kita yang kayak sekarang kan masih mencari jalan ya untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri untuk bekal di masa depan. Nah, dengan ikut organisasi ini kita bisa mengembangkan potensi kita, entah itu di bidang public speaking ataupun di bidang berbicara dengan masyarakat. Nah, apalagi kan di kondisi pandemi kayak gini, pasti adik-adik kelas itu, apalagi yang baru masuk sekolah, pasti kurang untuk berinteraksi dengan temannya. Nah, jadi mungkin mereka cukup susah untuk berbicara di depan publik. Dengan masuk di organisasi itu mereka bisa membantu kepercayaan diri mereka itu jadi bangkit. Kalau buat Revo gimana tanggapannya? Kalau menurut saya sendiri, tentu sangat penting berorganisasi pada masa pandemi ini, karena pada saat daring saja kita kadang tiduran, kameranya dimatikan, tentu saja kita bisa dibilang pasif atau kurang aktif. Nah, untuk menjaga keaktifan kita, tentu kita sangat wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler atau masuk ke organisasi. Karena masa pandemi ini kita semua terbatas untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan. Maka dari itu, untuk menambah kegiatan pada waktu luang, sebaiknya kita ikut ke dalam organisasi. Oke, nih kan khusus buat Revo nih pertanyaan. Kan tadi di awal bilangnya 2 organisasi ya, dan dua-duanya jabatannya tuh tergolong penting ya kan jabatnya. Nah jadi tuh pertanyaan tuh gini, kan kamu mewakili 2 organisasi yang jabatannya sama-sama penting gitu ya. Di masa pandemi kan belajar aja susah,
ngehandle organisasi satu aja itu udah susahnya, wah minta ampun banget, apalagi kalau jabatannya tinggi, jadi otomatis yang diurus kan banyak, koordinir anggotanya, itu banyak deh urusannya. Nah ini udah 2 nih, kamu udah masuk 2 organisasi, jadi ribet nggak sih ngehandle dua-duanya di waktu yang bersamaan? Kalau dibilang ribet sih emang ribet, cuman kuncinya itu ada pada komunikasi sama teman-teman dan juga manajemen waktu, karena nggak mungkin kita ngejalanin satu organisasi satu pun itu membutuhkan teman-teman juga, apalagi 2 organisasi. Nah maka dari itu saya saling menjaga antar komunikasi antara teman organisasi pramuka dan juga OSIS, dan juga mengatur waktu untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Oke, kalau misalnya 2 gitu kan katanya mengatur waktu, pasti ada dong salah di apa ya, sometimes itu bentrok antara organisasi ini dengan organisasi ini. Jadi kalau bentrok di sama jamnya, sama harinya, itu bakalan lebih pilih yang mana, prioritasnya di organisasi yang mana? Kalau ada yang bentrok kayak gitu, kita nggak boleh memaksakan ikut kedua-duanya. Nah, di situ kita pertimbangkan dulu yang mana yang butuh bantuan lebih, atau misalnya pada kegiatan OSIS itu kurang orang. Nah, sedangkan di pramuka itu udah cukup, jadi kita ikut aja ke OSIS gitu. Oh, jadi karena emang di pramuka udah cukup, jadinya ke OSIS gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, emangnya nggak susah ya buat megang organisasi di masa pandemi? Kan biasanya komunikasi sekarang tuh emang agak susah banget. Buat sekolah aja gue harus lewat virtual Zoom ya, Zoom atau Google Meet. Jadi buat sekolah aja susah gitu. Jujur pasti guru-guru juga buat ngarahin siswa-siswa buat Zoom juga itu pasti susah kan, karena emang ada beberapa siswa yang malas ikut Zoom. Nah ini organisasi, jadi kayak pasti bakalan ada tuh kayak aduh males deh gue ikut perkumpulan apa sih, lagian juga masa pandemi gak ada yang mau dikerjain. Nah itu gimana sih caranya buat mengkoordinir anggota lain biar ikut di Zoom-nya itu, biar mungkin perkumpulan biasa atau evaluasi, gimana caranya kalian berdua buat mengkoordinir anggota-anggotanya kalian? Oke, kalau tanggapan saya, susah apa enggak masuk di organisasi itu, jawabannya susah gampang ya. Nah kalau dibilang susah juga nggak terlalu susah, kalau dibilang gampang juga nggak terlalu gampang karena butuh effort. Kalau dibilang susah sebenarnya enggak, karena kita kan namanya berorganisasi tidak mungkin yang namanya individual. Jadi namanya berorganisasi, kita memanagenya secara bareng-bareng. Nah di organisasi itu pasti ada ketuanya, ada pembinanya, ada anggotanya. Nah sebisa mungkin misalnya ketuanya lagi butuh saran, nah kita anggotanya sebisa mungkin kasih pendapat supaya nggak kelihatan kerja sendiri ketuanya gitu. Jadi kalau dibilang susah juga nggak terlalu susah, karena kita di sini manage-nya bareng-bareng, nggak sekojol-kojol bebannya tuh ditumpukin ke kita semua. Tapi pasti ada dong, maksudnya kayak meskipun kerjanya bareng, tapi kan meskipun gini, iya emang kerjanya bareng, tapi kerja bareng itu nggak memastikan buat semua anggotanya tuh terarah gitu, iya kan, bener kan? Jadi gimana sih caranya, maksudnya kayak meskipun kalian kerja sama buat ngarahin anggota-anggotanya, tapi kan pasti ada yang bandel dong. Ya. Itu gimana tanggapannya? Maksudnya kayak buat kalian yang bandel-bandel itu kalian gimana? Di organisasi itu juga kan pasti ada pembina ya. Jadi gak cuma ketua, pasti ada pembina. Jadi pembina juga bisa ikut mengarahkan, misalnya kalau ada kita membuat acara. Jadi jangan ayo siapa yang mau pendapat gitu. Pasti kan ada yang kayak nggak mau, takut untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi mungkin bisa langsung ditunjuk ya. Ayo kamu pendapatnya apa gitu. Jadi dia Jadi dia punya kesempatan juga untuk menyuarakan itu. Jadi karena udah ditunjuk, jadi dia berarti punya tanggung jawab untuk menjawab. Oke, kalau dari aku gimana? Kalau dari saya sendiri, yang bandel anak-anak bandel organisasi itu biasanya karena beberapa faktor. Salah satunya kurang komunikasi dengan anggota lain.
Nah, untuk itu seperti yang saya bilang dari awal, kuncinya itu komunikasi. Jadi kemungkinan orang yang bandel itu faktornya karena malu, kurang komunikasi, kurang dekat sama teman-teman lainnya, makanya dia kurang pede buat aktif. Nah makanya kita itu harus kerjasama, jadi saling rangkul untuk mencapai tujuan yang sama. Oh, oke. Jadi intinya orang yang bandel tuh bukan berarti dia nakal ya, intinya ada faktor lain. Jadi kalian merangkul mereka buat ya udah nggak apa-apa, nggak usah malu, keluarin opini kalian masing-masing. Iya gitu ya, kurang lebih. Oke. Nih kalau misalnya ada teman-teman yang lain nih kan, teman-teman yang bukan di luar organisasi ya, di luar anggota organisasi kalian tuh ngerasa kayak organisasi tuh kurang penting di masa pandemi karena mereka mungkin ngiranya wah kan masa pandemi emang kegiatan apa sih yang mau dilakuin pas pandemi, itu semuanya terbatas. Itu gimana, maksudnya gimana cara kalian mengubah pandangan kalau organisasi itu penting sebenarnya? Nah, kalau menurut saya sendiri kan orang-orang dari luar kan nggak tahu apa isi dari organisasi, apa yang dilakuin, program kerjanya seperti apa, atau enggak. Itu kan tergantung jika dia ikut ke dalam organisasi ataupun tidak. Untuk itu orang yang berpandangan seperti itu harusnya diubah lagi sudut pandangnya untuk menjadi lebih baik. Saya juga setuju dengan pendapat Revo karena mungkin mereka berpendapat seperti itu karena mereka belum pernah terjun ke dalam dunia organisasi. Makanya mereka bisa berpendapat seperti itu. Nah, kalau menurut saya mungkin bisa diadakan sosialisasi lagi supaya mungkin teman-teman yang masih berpendapat bahwa organisasi itu sudah tidak penting, jadi pandangannya bisa lebih terbuka gitu, bisa lebih tahu tentang organisasi sepenting apa. Oke, jadi intinya biar mereka nggak tahu, malah mereka orang luar mereka nggak tahu dalamnya organisasi kalian itu gimana. Jadi intinya kayak bukan so tahu aja nggak sih, sorry. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya, tadi kan emang susah komunikasinya seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau bakal lewat virtual Zoom atau cuma lewat WA, chat-chatan biasa gitu. Nah karena emang susah komunikasinya, terus beberapa anggota kayak males atau ya males sih buat ngumpul, buat evaluasi. Jadi tuh ada nggak sih proker yang berjalan selama ini? Kalian buat proker apa selama masa pandemi ini dengan beberapa anggota yang pasti itu males gitu. Jadi maksimal nggak proker kalian? Kalau di organisasi saya, mungkin proker di masa sekarang pastinya nggak maksimal ya, jalannya nggak maksimal ya. Karena anggota yang tadi iya, jadi kurang anggota. sama kehalang sama kondisi juga. Nah, tapi pastinya ada beberapa. Kayak misalnya kita masih aktif di podcast, kita masih sering buat podcast. Terus kita juga sering sesi sharing. Kita sering ngadain sesi sharing, kita sering ngadain bahasa ininya tuh sesi curhat mungkin ya di kalangan kita. Oke. Terus kalau misalnya sesi sharingnya itu ceritanya tentang apa ya Wak? Maksudnya sharingnya itu tentang crush maybe atau permasalahan di sekolah atau permasalahan di luar sekolah kayak di keluarga, itu sharingnya tuh tentang apa aja? Nih misalnya ya, kan di umur kita yang sekarang mungkin butuh teman cerita yang mungkin mereka kurang nyaman bercerita dengan orang tuanya. Jadi bisa sharing dengan teman sebayanya yang mungkin mereka merasa oh ini teman sebaya nih, mungkin bisa lebih nyambung gitu. Itu bisa kita sharing soal apa ya? Soal mental mereka mungkin yang secara nggak langsung mereka ngalamin bullying, yang secara nggak disadarin, terus mungkin kesusahan memanage waktu antara tugas dan main mereka, masalah-masalah di keluarganya juga bisa jadi karena kita juga membuka ruang untuk mereka. Jadi kalau misalnya mereka lagi mungkin lagi butuh teman cerita, bisa sharing ke kita. Jadi kalau sharing gitu, ini mungkin teman-teman yang lain tuh pada ngira emang kalau sharing gitunya kayaknya gue agak ragu deh, soalnya takutnya nanti dicepuin, dibocorin, terus yang ada masalah gue tuh jadi orang kayak banyak orang jadi tahu gitu. Jadi
istilahnya kayak dicepuin ya emang. Iya, dicepuin. Emang gitu gimana sih? Emang nggak bakal dicepuin? Emang udah pasti nggak bakal dicepuin karena pasti temen-temen sahabat-sahabat kosan di rumah kayak bertanya kan kayak emang udah bakal dicepuin ya kayak gitu gak sih? Kalau di organisasi itu kan pasti apa ya, udah ada komitmen dari masing-masing untuk nggak bocor. Ada namanya kerahasiaan. Jadi apa yang diceritakan sama orang ke kita ya berarti itu makanan kita. Harus dikit di kita aja, nggak boleh disebar-sebarin. Kalau misalnya ada yang dibarin, kita nanya sebenarnya kenapa disebarin. Mungkin dia ada apa ya, punya masalah sendiri sama orang itu, jadi dia pengen ngejatohin dengan cara nyebarin masalahnya. Jadi intinya kalian punya asas kerahasiaan Iya. ya. Jadi mungkin kalau buat sahabat-sahabat ponsel di rumah yang kalau ragu sesi sharingnya dicepuin ke orang lain atau enggak, tenang aja karena udah jawab sama orang kalau mereka punya asas kerahasiaan. Oke, buat Revo, pertanyaan tadi proker di organisasi kamu dua-duanya apa aja? Jalan enggak, maksimal atau enggak? Nah, seperti kata Kak Aurel tadi, saya juga setuju. Tidak semua proker dapat dijalankan dengan maksimal karena masa pandemi ini kita sangat terbatas. Nah, tapi untuk itu kita harus saling bekerja sama untuk memikirkan bagaimana kita dapat tetap aktif dalam situasi ini. Nah, saya ambil contoh pada organisasi OSIS atau organisasi untuk sekolah. Nah, di OSIS ini kita biasanya melakukan rapat bulanan yang mana masuk kepada proker jangka menengah, karena jujur proker jangka panjang belum bisa dilaksanakan karena sangat terbatas. Nah, di rapat evaluasi tiap bulan ini kami saling merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya atau ada kegiatan apapun. Nah, itu biar kita saling tetap aktif pada proker kita harus tetap komunikasi. Nah, untuk pada pramuka, alhamdulillah proker jangka panjangnya dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu latihan rutin tiap minggu. Biasanya dilakukan pada Sabtu pagi ataupun Rabu siang. Itu semua dapat dilakukan karena ada kerjasama antara kita semua, minta izin dari pimpinan, dari kepala madrasah untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi intinya komunikasi segalanya ya kalau buat organisasinya Revo. Oke, jadi kayak aku ngerti sih sekarang. Sekarang ini pertanyaan individual ya, jadi ini individual benar-benar dari kalian masing-masing, nggak masuk, nggak ngebawa anggota lain atau organisasi. Ini dari benar-benar pure dari opini kalian atau cara kalian gitu sebenarnya, lebih ke cara. Jadi kan pandemi sekarang tuh kayak yang tadi always balik lagi belajar aja susah, materi pasti susah kan buat diserapnya. Nah, belajar aja susah. Ini kalian tambah organisasi gitu, ngehandle-nya gimana? Karena kan susah banget kan ya tadi, seperti kayak tadi balik lagi susah banget buat di masa pandemi sekarang tuh buat ngejalin organisasi sama belajar di waktu yang bersamaan. Dan mungkin kadang pasti kan ngerasa capek. Aduh, kayak kadang kalau habis belajar, misalnya habis Zoom itu siang gitu. Terus malamnya ada perkumpulan, jadi kayak gue capek banget habis belajar, ini harus ke organisasi lagi. Pasti ada kan ngerasa capek gitu. Jadi gimana sih nge-handle-nya cara kalian masing-masing? Dari apa dulu, Kak? Kuncinya dalam handle situasi ini yaitu dengan manajemen waktu. Nah, dalam manajemen waktu ini sederhananya itu pembagian waktu untuk kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, jika kalian ingin melakukan kegiatan dan ingin semua itu terstruktur, maka kita harus mempelajari cara memanajemen waktu yang baik dengan benar. Kapan waktu untuk belajar, untuk berorganisasi, untuk mengerjakan tugas, itu semua penting. Itu semua karena adanya manajemen waktu. Jadi manage waktu. Kalau dari Aurel tuh gimana nih? Kalau Revo kan manage waktu, kalau Aurel gimana nih? Seperti Aurel.
Jadi sebenarnya orang yang sudah memutuskan dirinya untuk terjun ke dunia organisasi itu orang yang sudah sadar bahwa dia sebisa mungkin harus bisa manage waktunya agak supaya nggak bentrok di akademik kan. Dia udah sadar kalau dengan dia masuk di organisasi berarti schedule-nya menambah. Nah, dengan cara dia untuk memanage waktu itu bisa dengan ini, misalnya dia bikin jadwal. Dia bikin jadwal misalnya hari ini dia selesaiin semua tugas akademiknya. Kalau udah selesai semua tugas akademiknya berarti secara nggak langsung bebannya setengah hilang kan. Nah, dari situ bisa dia lanjut ke kegiatan organisasi. Jadi kalau untuk manage waktu juga sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri ya. Karena kan cara manage waktu orang kan pasti beda-beda. Jadi harus sadar-sadar aja sih kalau kita masuk ke organisasi berarti kita udah bisa manage waktu sendiri gitu. Supaya nggak bentrok juga. Oke, that's the point. Jadi intinya buat ngehandle semuanya dari kalian masing-masing tuh dengan manage waktu yang baik dan benar. Jadi biar nggak berantakan gitu ya, belajarnya nggak nggak terabaikan, organisasi juga jalan gitu. Jadi semuanya seimbang dengan cara manage waktu. Oke, good answer. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana tanggapan kalian buat para orang tua yang menganggap organisasi itu menghambat akademik anaknya? Karena kan ya mungkin beberapa orang tua tuh opininya tuh kadang mikir, aduh kamu ngapain sih ikut organisasi ini loh, fokus dulu belajarnya, kita lagi Zoom gini, emang kamu udah ngerti pelajaran kamu? Kalau ikut organisasi tuh takutnya malah fokusnya terbagi gitu ya. Kan orang tua pasti punya khawatir kan kalau anaknya nanti nilainya gimana gitu. Nah itu kalian bisa nambahin gimana menurut kalian? Kalau misalnya antara akademik atau organisasi, harusnya jika kita pertimbangkan lebih lagi, tentu akademik akan menjadi prioritas kita. Nah, untuk itu jika orang tua siswa menganggap organisasi dapat menghambat akademik, beritahu anaknya agar memprioritaskan akademik, setelah itu organisasi. Karena orang yang gak ikut organisasi pun kalau misalnya nggak fokus ke akademik, tentu bakal kehambat juga akademik. I see. Kalau dari awal gimana? Kalau dari aku tahu pastinya orang tua berpikiran begitu karena memikirkan dampak ke depannya buat anaknya. Nah, mungkin kalau menurut aku orang tua anaknya bisa lebih ekstra lagi ya komunikasi sama orang tuanya, karena mungkin orang tuanya tuh taunya cuma sekilas gitu loh, cuman kayak mah aku pengen masuk organisasi nih, Ya, tanpa gitu. ngejelasin Ya, ya kan? tanpa ngejelasin apa sih manfaatnya sebenarnya, apa sih tujuannya ikut organisasi. Nah mungkin bisa lebih ekstra lagi komunikasi sama orang tua. Jadi intinya jangan cuman kayak, nah aku mau organisasi ini ya, nah soal takutnya nanti orang tua mikir, aduh kok kamu ikut-ikutan sih, ikut temen ya. Jadi intinya ngejelasin, aku ikut organisasi itu biar kayak gini, biar improve diri aku tuh biar lebih bertanggung jawab lagi. Ya kan masuk organisasi biar bertanggung jawab kan. Oke. Ini masuk ke pengalaman kalian sih sebenarnya. Mungkin dari Aurel dulu, ceritakan susah senengnya kamu ikut organisasi yang di masa pandemi ya, masa pandeminya. Kalau susah senangnya kita mulai dari susahnya dulu ya. Ini kalau mulai dari susahnya, kayak yang kita tahu di organisasi itu nggak selalu semuanya sependapat. Nggak selalu semuanya akan pro ke pendapat satu orang. Bakal Itu, terima iya, pendapat yang yang lain. Jadi susahnya tuh kadang buat nyatuin satu pikiran tuh jadi beberapa pikiran tuh jadi satu gitu loh. Susahnya di situ. Dan mungkin kadang juga suka kurang komunikasi, jadinya suka lost information kan. Nah kalau untuk senengnya, aku juga baru aktif di organisasi itu baru pas masa pandemi ini, karena pas masih kelas 7, kelas 8 tuh sama kayak pemikiran ada kelas yang kayak mikir organisasi tuh ngapain sih, sebenarnya nggak penting. Really? Iya. Kamu pikir kayak gitu? Iya. Oh my god, aku baru tahu loh. Nah, cuman buat ya udahlah yang penting masuk gitu kan, yang penting dikenal masuk organisasi. Parah banget sih, jujur parah banget. Nah, pas pandemi ini
aku jadi lebih apa ya, lebih aktif karena kan udah kelas 9. Jadi aku sadar, oh sebenarnya kepercayaan diri aku ini masih kurang. Jadi mungkin dengan lebih aktif di organisasi, aku lebih bisa ngembangin potensi diri gitu. Entah itu potensi diri di bidang public speaking atau di bidang kepercayaan diri untuk melakukan segala hal. Karena kan kayak yang kita tahu ya, di masa-masa maju ini pasti masih kurang percaya diri, masih ngeraguin diri sendiri. Nah jadi itu sih pengalaman aku, mungkin bisa dicoba dulu pelan-pelan. Kalau belum bisa mengaktifkan diri, pelan-pelan bareng-bareng sama yang lain juga gitu. Nanti pelan-pelan bakal bisa kok. Oke, jadi intinya kelas 16 ya udah. Iya. Jujur aku baru tahu loh kamu mikir kayak gitu. Tapi emang kadang kalau masih di kelas 8 tuh pasti mikirnya kayak aduh malu, takut Masih sama mulai kan kakak gitu. Iya, gitu benar. kan. Jadi intinya yaudah ya yang penting gue ikut gitu. Oke, kalau dari Revo gimana nih Revo? Susah senangnya sih banyak. Kalau kita mulai dari susahnya aja, susahnya itu kita pas masa pandemi ini udah jarang ketemu gitu sama teman-teman lainnya. Nah, otomatis pas semua dibatasin, banyak tuh kegiatan yang sering dilakuin pas kelas 7 sebelum masa pandemi itu dibatasi atau nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, yang bikin sedih itu ya kenangan sama teman-teman itu pas kelas 7 udah nggak ada lagi di kelas 8. Sedangkan masa pandemi ini mulai pudar pas kita udah Kelas mulai 9. kelas Di 9. jenjang akhir ya. Nah, makanya yang 1 tahun kita itu kayak sia-siain gitu. Jadi semua nggak ngelakuin apa-apa, semuanya online. Nah, kalau senengnya sih banyak, apalagi pas masa pandeminya udah mulai Reda. ya. Nah, di situ kan perlahan-lahan semua program kerja kita bisa dilaksanakan. Nah, selama melaksanakan program kerja itu, seperti kata Kak Aurel tadi, kepercayaan diri kita menambah, entah itu dalam kita melakukan public speaking dan lain-lain. Nah, yang paling saya senang dalam pengalaman organisasi itu, saya mendapatkan teman-teman yang bisa dipercayai untuk sama-sama menjalankan organisasi. Jadi intinya kayak lebih banyak temen, jadi lebih mengenal diri sendiri juga kan. Jadi sama diri sendiri itu lebih percaya gitu, lebih kayak ya gak apa-apa, gue mampu buat ngejalanin masa-masa gue di organisasi ini. Tapi emang bener sih kata Revo tadi, kalau dilihat-lihat 1 tahun kemarin tuh kayaknya sayang banget ya waktunya 1 tahun terus gak kumpul, gak ada apa-apa, ini kayak sayang banget. Tapi untungnya sekarang udah bisa mulai udah mulai normal lagi. Cuman sayang banget soalnya abis ini kita lulus. Iya, benar. Bener kan? Pisah sana sini. Bener. Jadi intinya kayak waktunya cuma sebentar aja karena waktu pas kelas 7 kan kita diarahinnya sama kakak kelas kan, sama kakak yang udah duluan senior gitu. Kalau sekarang tuh pas masa kepemimpinan kita, pas masa kepemimpinannya kita tuh bentar banget. Tahu-taunya udah mau lulus aja. Oke. Ini terakhir buat closing statement di pertanyaan-pertanyaan ini di acara ponsel kali ini tuh aku pengen tahu pesan kalian buat adik-adik kelas, buat adik-adik yang bakalan nanti ngelanjutin organisasi kalian tuh apa, kayak pesan kalian ini ya dari Aurel. Pesan aku buat adik-adik yang mungkin nanti bakal ngelanjutin organisasi kita yang udah kita bangun dari awal ya. Semoga bisa amanah dan bisa bisa memanage waktu supaya nggak malah kacau gitu loh. Semoga bisa dapat banyak manfaatnya. Jadi kayak supaya bisa ngebuktiin juga ke orang-orang yang mungkin bisa di luar sana berpikiran bahwa sebenarnya apa sih manfaatnya berorganisasi. Jadi kalian itu bisa membuktikan ini loh sebenarnya manfaat berorganisasi itu. Kalau dari Revo, pesannya? Pesan untuk adik-adik yang ingin melanjutin organisasi kita, tetap semangat, ikutin kaderisasi dari kakak-kakak tingkat, dan
saya harap kalian dapat menjaga komunikasi kalian dengan baik dan juga berorganisasi ini sangat penting buat masa depan kalian karena di sini kalian mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan itu dengan cara public speaking, koordinir dengan lainnya, saling bekerja sama. Nah, maka dari itu kalian harus tetap semangat untuk berorganisasi. Jadi buat adik-adik kelas yang pengen ada niatan buat berorganisasi, buat ngelanjutin organisasi kakak-kakak ini, kalau diinget ya pesannya intinya tetap semangat, jaga komunikasi, harus bisa manage waktu ya kan. Jadi intinya tuh sekarang pembahasan kita tuh intinya organisasi di masa pandemi itu pasti ada positif, ada negatifnya. Positifnya bisa mengimprove diri kita, bisa jadi lebih percaya diri, bisa jadi tahu cara public speaking, bisa juga kayak biar nggak kaget gitu loh pas disuruh lanjut, pas di SMA atau kuliah, pas disuruh bicara depan banyak orang, kita nggak kaget gitu karena kita udah pernah pas masa SMP kita udah pernah bicara depan orang karena kan biasanya organisasi itu pasti gak jauh-jauh dari sosialisasi dan bicara depan umum kan. Dan kalau misalnya negatifnya ya mungkin susah aja sih, bakal ngerasa capek aja ya kan. Nah, makanya dari itu manage waktunya dibutuhkan. Oke, dan ini terakhir biar nggak monoton banget sobat-sobat kalian di rumah, biar nggak monoton banget nih pertanyaan kita kan dari tadi cuman kayaknya deep talk aja terus. Oke, so ini ada beberapa yang kayaknya apa ya namanya beredar di kalangan atkel atau di kalangan kita juga yang pasti biasanya tuh saya sering dengar dari teman-teman saya atau dari yang biasanya saya lewat terus ada kayak itu ini bener nggak sih gitu kayak ini namanya statement mitos atau fakta. Satu, yang pertama, mitos atau fakta masuk organisasi membuat lingkup teman lebih luas. Fakta. Dua, mitos atau fakta menjadi anak organisasi bisa jadi kesayangan guru, karena ini paling banyak nih di teman-teman yang suka tahu tuh kayak ya lo kan anak organisasi pasti kesayangan guru, boleh lah gitu kan bisa ya. Oke, ketiga, mitos atau fakta. Oke, ini agak mungkin di kalangan kita tuh hal yang biasa ya. Mitos atau fakta masuk organisasi bisa dikenal di kalangan atkel? Fakta. Fakta ya. Fakta tergantung seberapa aktif kita dalam Oh iya. Ya benar. Jadi kalau misalnya semakin kita aktif, semakin kita dikarenakan organisasi juga kebanyakan kegiatannya di sekolah kan. Jadi pasti dikenal sama atkel-atkel karena kalian sosialisasi atau kegiatan-kegiatan lain. Terakhir, mitos atau fakta masuk organisasi bisa menjadikan nilai rapot kalian lebih tinggi. mitos. Oke, mitos. Kenapa tuh mitosnya? Karena kan akademik tuh tergantung potensi diri masing-masing ya. Jadi mau dia anak organisasi, mau dia di luar organisasi, jadi kayak tergantung kemampuan sih sebenarnya. Oke. Jadi ini mitos ya. Kalau itu dulu mitos juga. Iya, mitos karena akademik sama ekstrakurikuler itu beda. Karena di ekstrakurikuler kita itu lebih fokus ke kegiatan-kegiatan di luar sekolah, menambah pengalaman, latihan dasar kepemimpinan. Nanti di akademik kita mengejar masa depan kita dengan mencapai akademik kita agar kita bagus. Oke, jadi itu mitos ya, karena sering banyak denger dari teman-teman aku juga kayak lo kan anak organisasi nggak perlu khawatir lantar juga nilai rapot lo bagus kok, semua kok banyak banget. Enggak bener ya, karena keterampilan ekstrakurikuler sama akademik itu beda, bener beda. Oke, so that's all. Jadi intinya organisasi di masa pandemi itu ada negatif dan positifnya kayak yang tadi saya bilang, tergantung dari opini kalian, tergantung dari mindset kalian, tergantung dari kalian gimana sih cara kalian buat manage waktu kalian antara organisasi sama akademik sekolahnya kalian. Jadi itu sih tergantung individual ya, buat lebih banyak negatif atau lebih banyak positifnya. Oke, so berharap banget sesi kali ini, diskusi kali ini, program kali ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat kalian di rumah, buat adik-adik kelas yang
bingung mau masuk organisasi atau enggak, yang masih ragu-ragu, masih 50-50, semoga dengan diskusi kita kali ini bisa lebih membuat adik-adik kelas kita itu lebih yakin gitu ya. Oke. Ada tambahan atau enggak? Cuma terima kasih buat kakak pas kita Oke. sama teman ngobrol aku hari ini karena udah mau berbagi sedikit pengalaman ya sama aku, Ya, sama teman-teman sahabat kelas juga di rumah yang udah sempetin waktu untuk nonton kita. Terima kasih banyak karena udah nonton sampai akhir ini, karena kan biasanya nontonnya cuma di awal kan, jadi kalau misalnya nonton sampai akhir banget, aduh makasih banyak karena jarang sih yang mau nonton sampai akhir. Oke, jadi simpulannya dari penting atau enggak organisasi di masa pandemi itu tergantung individu kita masing-masing ya, dari cara manage waktu kita, dari cara kita kayak cara kita, iya sih bener, prioritasnya manage waktu biar akademik sama organisasinya nggak bentrok, semuanya seimbang, dan biar orang tua kita nggak kayak aduh ini nih gara-gara kamu masuk organisasi nih jadi turun nilainya. Jadi intinya manage waktu itu penting, dan buat adik-adik yang mau masuk organisasi, pesan-pesan tadi kakak ini mohon diingat ya, tetap semangat, dan please tolong buat organisasi kita jadi lebih baik lagi, bahkan harus lebih baik dari kita. Oke, jadi saya rasa cuman kali ini. Makasih banyak buat teman-teman saya, Aurel sama Revo, yang udah luangin waktu buat jadi narasumber di program ponsel kali ini, dan makasih juga buat para kru udah kerja keras buat menampilkan program ini lebih baik lagi. Thank you for your hard work guys. Dan buat sahabat-sahabat ponsel di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. See you next time guys. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.